Baik pemirsa, ya pagi ini kita melihat ya hasilnya setelah kemarin kita persiapan untuk memijahkan lele, mengawinkan lele. Ya setelah dipersiapkan ijuknya, disiapkan kolamnya, disiapkan airnya, dan telah dimasukkan indukan lelenya. Ya setelah malam kita lihat seperti apa. Ya kalau satu hari dia masih dalam bentuk larva halus sekali. Nah ini kita lihat sekarang apakah lelenya sudah menetas, apakah sudah kelihatan. Ya kita lihat. Oh Masya Allah, Masya Allah. Ya Masya Allah. Pemirsa, ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sudah menetas. Ya, perhatikan Ibu Bapak, alhamdulillah, alhamdulillah ya, bersyukur kita kepada Allah. Lihat itu ya, banyak betul tuh ya, banyak sekali ya. Coba kita lihat nih, Masya Allah. Kita lihat sebelahnya ya, kita lihat sebelahnya. Yang ini kemarin adalah tempat memindahkan kakabannya, yang sebelahnya ini tempat mengawinkan induknya. Nah kita lihat, Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah ya. Alhamdulillah atas izin Allah dan pertolongannya. Lihat Ibu Bapak ya. Banyak sekali nih lelenya yang netas nih ya, di dinding-dinding itu. Wah, di dinding-dinding banyak nih ya. Merayap-rayap nih di dinding-dinding. Masya Allah, Masya Allah. Masya Allah ya. Alhamdulillah netas ribuan ini. Ini ribuan ini Bapak Ibu ya. Nah, kita tinggal cara ngasih makannya. Ini Masya Allah ini ribuan ini. Ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah. Berhasil ya. Kemarin kita melakukan pemijahan, kita lakukan pemilihan induknya. Nah, ini ya. Kita lihat ya. Hari ketiganya atau sudah berenang-berenang nih, sudah rame, sudah kelihatan. Masya Allah, lah lihat ya. Nah ini ribuan ini Bapak Ibu ya, ribuan ini ya, berenang semuanya nih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah Masya Allah, rangkaian pemijahan, rangkaian kita mengawinkan induk sudah selesai. Alhamdulillah ya, kita saat mengawinkan lele secara alami telah berhasil ya. Alhamdulillah tidak tidak ada kendala. Alhamdulillah ya, kita merasakan suatu kenikmatan yang Allah sudah kasih ya. Kita hanya berusaha dan berharap, berdoa kepada Allah ya, kita serahkan hasilnya. Nah hari ini alhamdulillah Allah sudah tunjukkan karunia-Nya, sudah ya berikan kemudahan kita untuk memijahkan lele. Kita deketin lagi ya, seperti apa, kita deketin lagi. Nah ya, kita dekatkan lagi kameranya. Masya Allah ya, banyak sekali. Masya Allah, banyak sekali ya. Nah ini dekat-dekat kolam nih, ini ajola nih. Ini ajola nih, rumput-rumput ajola microphylla namanya. Nah ini makanan tambahan yang proteinnya tinggi, yang kita gunakan untuk pakan tambahan lele ya. Masya Allah, alhamdulillah ya. Nah, apa langkah selanjutnya setelah ini Bapak Ibu para pemirsa ya, yang hobi dengan budidaya lele, yang senang dengan beternak lele, atau yang suka iseng-iseng atau dijadikan ini sebagai hiburan ya, ternak lele, atau dijadikan sungguh-sungguh menjadi ladang penghasilan atau ladang pendapatan, atau menjadi kerjaan kita sehari-hari. Itu bisa aja, Masya Allah ya. Ini Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah,
dulu asal muasalnya adalah hanya 5 kolam. 5 kolam ya. Satu untuk contoh kolam pembesaran, yang 4-nya untuk pembenihan. Alhamdulillah ya tidak banyak kendala yang dialami ya. Kendala itu biasa, tempat pembelajaran kita untuk menggali ilmu terus, dan kita selalu berusaha mencari yang baik, mencari ilmu kepada yang punya pengalaman, kepada punya ya para peternak, kepada yang punya yang sudah sukses beternak lele. Nah, hari ini ya kami menularkan atau kami berbagi tentang pembenihannya ya. Jadi dari 5 kolam itu ya, kita sekarang ada 100 kolam, Masya Allah ya. Kemudian alhamdulillah kita ya dikelilingkan Allah asbab lele ini, baik dari benih maupun pembesarannya, untuk keliling Indonesia sampai ke Malaysia juga ya. Dan Masya Allah ada beberapa kali kita melakukan pelatihan, baik di Aceh ya, baik di Batam ya, di Bekasi sampai 7 angkatan, bahkan sampai kita punya koperasi di sana di Bekasi ya. Masya Allah ya, ada di NTB, ada di Palembang ya, Masya Allah keliling kita di Indonesia. Asbab apa? Ya karunia dari lele yang Allah turunkan untuk ya menyebarkan ilmunya kepada umat, insya Allah ya. Baik, selanjutnya dari ini semuanya, dari dari bibit ini, lalu lanjutannya seperti apa ya? Ya, bagaimana caranya mengasih makan yang baik tentang larva ini ya. Sekarang ya, setelah tadi melihat kita lelenya alhamdulillah sudah menetas, nah, sekarang kita proses bagaimana memberikan makan, yaitu dengan cacing sutra. Nah, ini ada cacing sutra ya, kita baru dapat. Nah, ini ya. Nah, ini cacingnya nih. Ini masih dalam keadaan di dalam kantong plastik ini, kita baru beli ya. Nah, sekarang sebelum itu dikasihkan makan, ini kan masih ada campuran air nih. Campuran air ini berarti kandungan amoniaknya cukup tinggi ya. Kita masukkan ke dalam nampan, kita buka ya. Kita buka plastiknya. Oke, kita buka plastiknya ya. Nah, ini akan tercium nanti aroma tidak sedap ya. Nah, sekarang kita tuangkan dulu nih ya, kita buang dulu ininya airnya ini tadi. Nah, ini kita buang airnya dulu ya. Nah, kita taruh tempat sini, kita buang dulu airnya, kita salin dulu. Ya, nah akan tercium aroma tidak sedap, baunya kotoran atau amoniak. Nah, setelah itu ya, sebelum kita kasih makan, nah kita siapkan ya sauk atau serok ya. Kita siapkan seroknya. Nah, ini cacing yang sudah ada di tempat ini kita pindahkan ke dalam serok ini, tujuannya untuk mentiriskan atau membuang airnya ya. Oke, kita sekarang buang dulu ya. Buang dulu ininya, dibuang dulu airnya, kita tumpahin dulu ya. Kita tumpahin dulu ke sini. Nah, nih cacingnya pemirsa, ini namanya cacing sutra atau cacing air. Nah ya, kita tiriskan kan, goyang sana, goyang sini ya. Oh, tumpah ya, kita ambil dulu yang tumpah.
sayang ini banyak tumpah. Ya, kita ambil dulu. Sayang golengannya terlalu keras ya, tumpah nih, sayang. Mahal di sini sekilo 100.000, mahal sekali. Waktu kita mulai dulu ya sekilonya cuma 15.000, sekarang sudah dijual 100.000 per kilo. Luar biasa ya, mahal ya. Oke, sekarang setelah cacing ini sudah airnya habis ya, kita segera mengasihkan makannya ke kolamnya ya. Oke, kita sekarang pergi ke kolamnya. Nah, sekarang kita sudah berada di lokasi kolamnya ya. Nah, tuh lihat ya, beberapa ruangan ada yang kosong. Nah, kita bagi sekarang ya, bagaimana cara memberikan makannya ya. Kita ambil ya. Nah, segini nih. Nah, segini nih kita letakkan. Nah, ya, kita letakkan di sudut-sudut ya. Yang kedua ya. Terus kita bagi lagi ya, jatuhkan lagi 3 ya. Kemudian ya, terus kita bagi ya cacingnya itu ya, segini ya. Jangan terlalu banyak ya, jangan terlalu banyak ngasihnya ke kolam. Nanti kalau terlalu banyak ya, dia bisa mabok, dia bisa apa namanya, amoniaknya tinggi. Kalau amoniaknya tinggi nanti airnya menjadi rusak, lelenya menjadi mabok, lalu dia mati. Nah, kalau mati selesai dah, kita udah nggak bisa ya. Nah, lihat tadi ya, sudah situ, terus kita berjalan, dibagi lagi ya. Lihat tuh ya, segini ya, lihat. Jadi dalam satu kolam itu bisa dikasihkan beberapa tempat dari sudut ke sudut ya. Sudut pertama, kemudian taruh di tengah ya, kemudian taruh sudut berikutnya lagi. Nah, jadi bisa meletakkan beberapa tempat ya. Nah, jadi ada 1, 2, 3 ya. Dalam satu kolam ini bisa dibagi beberapa tempat cacingnya itu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya lele yang makan ya bisa rata, kebagian semua, tidak menumpuk di satu tempat, sehingga nanti menyebabkan lele ada yang cepat besar, ada yang enggak besar-besar, ada yang pertumbuhannya sedang, tapi yang dapat makan banyak ya, dia akan tumbuh besar, dan nanti jika dia besar sendiri akan menjadi raja. Kalau sudah jadi raja, dia akan menjadi ikan yang kanibal. Nah, kanibalnya itu nanti bisa menyebabkan, lihat ya, bisa menyebabkan adik-adiknya atau yang kecil-kecil habis dimakan ya. Dan dia pertumbuhannya cepat sekali. Kalau misal dia sampai kanibal itu, hitungan hari besar sekali badannya, dan itu terus akan menelan adiknya, akan memakan adik-adiknya yang kecil-kecil, dan itu akan menjadi protein yang tinggi, yang cepat, membuat pertumbuhan cepat besar. Dan kalau dia besar sendirian atau dia ada beberapa yang gede, maka akan makan adik-adiknya. Maka kalau dia makan adik-adiknya, habis satu kolam itu ketemu aja 10 ekor yang gede-gede, raja-raja,
habis ya. Nah, selesai ya. Lihat cara ngasih makannya. Ya, tadi ini sisanya kan udah habis. Nah, kita bersihkan ya. Kita bersihkan sisa-sisa cacing ini ya, kita balik aja. Nah, dia tumpah. Ya. Dia tumpah, dia masuk ke dalam kolam. Nah, sudah selesai. Oke. Ya, setelah ngasih makannya tadi rata ya. Setelah kita kasih rata tadi satu kolam ini dari luasan seperti ini, kita ambil contoh ya di sudut sana, terus di tengah, terus di sudut sana. Terus kembali lagi jalan ke sini juga dibagi. Dalam satu kolam ini dikasih 3 titik merata. Ujung, tengah, ujung sini lagi, terus begitu juga dikasih 3 titik. Jadi dalam satu kolam ini bisa ada 12 titik cacing ya. 12 titik cacing. Tujuannya apa tadi? Supaya makan rata, supaya lele dapat makanannya bisa cukup semuanya, sehingga makanannya cukup, sama-sama bisa cepat besar ya. Nah, setiap hari dikasih seperti ini ya. Oke, insya Allah ini cara teknik memberi makan cacing sudah kita sampaikan. Nah, sekarang mari kita lanjutkan bagaimana sebab atau ada nggak faktor yang menyebabkan kita bisa gagal karena makanan ini, karena cacing ini ya. Cuaca cukup terik. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para pemirsa dan para pecinta peternak lele organik ya. Tadi sudah kita mulai bagaimana cara memberi makan cacing. Itu adalah makan awal ya. Makan awal setelah lele 3 hari menetas, dia sudah hari keempatnya sudah harus makan, karena persediaan makanan yang ada di dirinya itu ya sudah habis ya. Kalau tidak segera dikasih makan maka dia bisa mati. Nah, itu di hari ke-3 dia sudah harus disediakan makan ya, karena di hari keempatnya dia sudah harus dapat asupan gizi, nutrisi, makanan yang proteinnya sangat tinggi untuk memacu pertumbuhan ya. Tadi kenapa harus kita kasih makan cacing ya? Nah, kok tidak pakan yang murah, misalnya bisa pakai tepung, bisa pakai pelet yang lain atau dihancurkan. Nah ya, karena cacing itu proteinnya tinggi, alami, dan mudah dicerna karena dia sifatnya lembut ya. Nah, tadi risikonya sangat besar jika kita sampai salah memberikan teknik makan kepada larva. Sangat fatal, sangat fatal. Seberapa banyak pun ada di kolam itu, jika teknik makan itu tidak dikuasai, maka bisa potensi gagal panen ya. Matinya lele itu bisa serempak, cukup banyak. Kenapa? Karena kalau udah mati dia akan menjadi penyebab amonia, kualitas air menurun drastis, kemudian akan menjadi bangkai, dan itu mempengaruhi kualitas air sangat cepat, drastis jelek, dan itu menyebabkan racun, dan itu bikin lele yang masih kecil-kecil bisa serentak mati bareng ya. Perhatikan maka step by step Ibu Bapak ya, para pemirsa, para pecinta lele
khususnya benih ya. Nah, dari mulai makan inilah yang baik, yang benar, yang sukses dengan cara memberi makan, maka insya Allah bibitnya akan menjadi ya bisa dijual. Kalau sampai kita salah memberi makan, kita salah memberikan jenis makanan, dan kita tidak memilih makanan yang benar untuk larva ini, maka bisa gagal. Ya, teknik makan betul-betul harus teliti, harus paham, harus menguasai kapan waktunya, ya, berapa lama, berapa banyak, harus dikuasai. Nah, tadi sudah saya kasih contoh ya, untuk awal bagaimana lele itu ngasih makannya dalam satu kolam ukuran 2 kali 4 meter ya, ketinggian air kurang lebih 30 cm, maka kita memberinya makan ya kurang lebih ada 12 titik cacing. Tujuannya udah tahu ya tadi ya Bapak Ibu pemirsa, para peternak lele sudah paham ya, tujuannya adalah untuk membuat lele itu bisa makan dengan merata sehingga pertumbuhan bisa maksimal dan bisa cepat panen. Ya, kita berada di kolam lele ini di tempat saung sambil mendengarkan suara kodok ya, suara ayam bekokok ya, suasana di kampung. Ya maklum kita ini orang kampung ya, orang udik, orang petani ya, orang yang siap. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk teknik makan. Selanjutnya ya, step by step, langkah berikutnya ikutin tutorial cara menangani bibit supaya tidak gagal panen ya. Sekarang ini kita udah kasih teknik awal bagaimana memulai mengasih makan dari larva yang umurnya 3 hari ya. Ikutin terus tutorial dari kami, ikutin terus channel kami, mudah-mudahan menjadi ya bermanfaat, bisa berguna untuk Bapak Ibu yang mau serius berbisnis dengan lele, baik itu bibit maupun dengan pembesaran. Masya Allah ya, ini menjadi suatu peluang potensi. Mungkin kita mau hijrah dalam pekerjaan, kita mau keluar dari riba, mungkin kita udah bosan jadi orang gajian, mungkin kita sudah jenuh bekerja, mungkin kita sudah siap untuk menjadi seorang entrepreneur, atau kita siap menjadi ya, insya Allah ya. Kita lanjutkan berikutnya. Selesai ngasih makan lele, pelajarin terus, buka channelnya YouTube kami ya, Sudarmin. Ya Pak Iwan. Oke pemirsa, selingan ya, kita selingan. Tadi kita hanya berbicara tentang bibit lele, tentang pembenihannya. Nah sekarang selingan nih, bagaimana pembesarannya. Kita hibur sebentar ya para peternak lele, para entrepreneur, para pecinta lele organik. Lihat ya, sepertinya tidak ada lele, sepi aja seperti ini ya, kayak cuma 1-2 orang aja, 1-2 ekor aja. Coba kita panggil, dan ini ada yang bocor nih, melembung di dalam ininya ada air. Coba kita panggil, krik 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 krik. Oh, krik 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 krik. Ah, kasih makan aja. Krik 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 krik. Masya Allah. Krik 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 krik. Krik 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 krik. Ya, hiburan sejenak ini Bapak Ibu. Yang Ibu perhatikan, Bapak perhatikan, abang, kakak, adik, ya, mbak, tante, wis semuanya disebut aja. Yang tadi kita hanya lihat di posisi pembeniannya. Nih, selingan sebentar aja. Lihat lelenya sehat-sehat, ukurannya kurang lebih rata. Nah, ya, lihat nih, Masya Allah. Ya, berebut makan. Biar dia di situ aja. Ya, nah ini umurnya kurang lebih 1 bulan ini ya. Bentar lagi panen ini. Udah biarin. Airnya juga nggak bau loh ya, airnya nggak bau sama sekali.
warnanya hijau. Nah, selesai nih. Iya. Faktor lumut ya, Pak? Ya? Faktor lumut ya, Pak? Enggak, ada herbalnya. Anu obatnya, Pak? Oh, ada herbalnya, ada pamungkasnya, jurusnya. Nah, sudah tuh selesai, udah kenyang. Oh, ada yang gede satu. Oh, sudah kenyang. Lihat aja, seperti tidak ada lele lagi ya. Nah, ini nih asiknya nih, miara lele organik ya dengan sistem herbal. Ya. Ya cukup ya, Bapak Ibu ya. Selingan sebentar dari tadi sibuk ngurusin benih, sekarang kita hibur dengan ini pembesarannya ya. Ayo sukses beternak lele. Kalau kita punya uang 10 juta di bank 2 bulan paling kita dapat 10.000. Tapi kalau kita punya 10 juta 2 bulan dikembangkan dengan lele menjadi 20 juta. Wow, drastis peningkatannya. Ayo ternak lele. Ayo ternak lele, makan lele organik ya.